Tahukah kamu? Di Channel Sehat 20 Menit, aku akan menjelaskan secara detail penyebab, gejala dan cara mengobati dari berbagai penyakit. Supaya kita selalu sehat secara jasmani dan rohani. Nah, sekarang aku akan menjelaskan mengenai penyakit ini, yuk kita dengarkan bersama. Apa itu dehidrasi dan mengapa sering diremehkan? Dehidrasi adalah kondisi ketika tubuh mengalami kekurangan cairan karena jumlah cairan yang keluar lebih banyak dibandingkan yang masuk. Meski terdengar sepele, dehidrasi sebenarnya merupakan masalah serius yang sering tidak disadari. Banyak orang menganggap dehidrasi hanyalah rasa haus biasa, padahal dampaknya bisa memengaruhi hampir seluruh fungsi tubuh. Tubuh manusia sebagian besar terdiri dari air. Sekitar 60% tubuh orang dewasa adalah cairan, sementara pada anak-anak jumlahnya bahkan lebih tinggi. Air berperan penting dalam menjaga keseimbangan tubuh, mulai dari mengatur suhu, membantu proses pencernaan, melancarkan peredaran darah, menjaga fungsi otak, hingga membantu ginjal membuang racun melalui urin. Ketika tubuh kekurangan cairan, semua sistem ini akan bekerja tidak optimal. Masalahnya, dehidrasi sering datang secara perlahan. Tidak selalu ditandai dengan rasa haus yang ekstrim. Dalam banyak kasus, seseorang sudah mengalami dehidrasi ringan hingga sedang tanpa benar-benar menyadarinya. Gejala seperti lelah berlebihan, sulit berkonsentrasi, sakit kepala, atau suasana hati yang mudah berubah seringkali dianggap sebagai stres atau kurang tidur, padahal bisa menjadi tanda tubuh kekurangan cairan. Rasa haus sendiri sebenarnya adalah sinyal darurat dari tubuh. Artinya, saat seseorang merasa haus, tubuh sudah mulai berada dalam kondisi kekurangan cairan. Namun, gaya hidup modern membuat banyak orang mengabaikan sinyal ini. Kesibukan kerja, terlalu fokus pada gawai, atau malas bolak-balik ke toilet membuat kebiasaan minum air sering tertunda. Dehidrasi tidak hanya dialami oleh orang yang beraktivitas berat atau berolahraga. Duduk seharian di ruangan ber-AC, bepergian jauh tanpa cukup minum, atau terlalu banyak mengonsumsi kopi dan minuman manis juga bisa memicu dehidrasi. Bahkan orang yang merasa sudah minum cukup, belum tentu benar-benar memenuhi kebutuhan cairan tubuhnya. Yang lebih berbahaya, dehidrasi tidak hanya berdampak pada fisik, tetapi juga mental. Penelitian menunjukkan bahwa kekurangan cairan dapat memengaruhi fungsi otak, menyebabkan penurunan daya ingat, konsentrasi, dan kecepatan berpikir. Tak jarang, seseorang menjadi mudah marah atau merasa cemas tanpa sebab yang jelas hanya karena tubuhnya kekurangan cairan. Pada anak-anak dan lansia, dehidrasi memiliki risiko yang lebih tinggi. Anak-anak seringkali belum mampu mengenali atau mengungkapkan rasa haus dengan baik, sementara lansia mengalami penurunan sensitivitas terhadap rasa haus seiring bertambahnya usia. Akibatnya, dehidrasi pada dua kelompok ini sering terlambat disadari dan dapat berkembang menjadi kondisi yang lebih serius. Dehidrasi juga bisa menjadi pintu masuk bagi berbagai masalah kesehatan. Jika dibiarkan, kondisi ini dapat menyebabkan gangguan ginjal, penurunan tekanan darah, detak jantung tidak teratur, hingga pingsan. Dalam kondisi ekstrim, dehidrasi berat dapat mengancam nyawa dan memerlukan penanganan medis segera. Ironisnya, dehidrasi adalah salah satu masalah kesehatan yang paling mudah dicegah, tetapi justru paling sering diabaikan. Minum air terdengar sederhana, murah, dan mudah dilakukan, namun banyak orang tidak menjadikannya sebagai prioritas. Kebiasaan minum seringkala oleh rutinitas harian, padahal dampaknya sangat besar bagi kesehatan jangka panjang. Memahami apa itu dehidrasi adalah langkah pertama untuk mencegahnya. Dengan menyadari betapa pentingnya cairan bagi tubuh, kita bisa mulai lebih peka terhadap sinyal yang diberikan tubuh. Dehidrasi bukan sekadar soal haus, melainkan soal menjaga keseimbangan hidup dan kesehatan secara menyeluruh. Penyebab dehidrasi yang sering tidak disadari. Dehidrasi tidak terjadi begitu saja. Kondisi ini muncul ketika tubuh kehilangan cairan lebih banyak daripada yang masuk, dan hal tersebut sering dipicu oleh kebiasaan sehari-hari yang terlihat sepele. Banyak orang mengira dehidrasi hanya disebabkan oleh cuaca panas atau aktivitas berat, padahal penyebabnya jauh lebih beragam dan seringkali luput dari perhatian. Penyebab paling umum dehidrasi adalah kurangnya asupan air putih. Di tengah kesibukan, banyak orang menunda minum karena merasa tidak haus, sibuk bekerja, atau enggan sering ke toilet. Tanpa disadari, tubuh terus kehilangan cairan melalui napas, keringat, dan urin, sementara cairan pengganti tidak segera diberikan. Akibatnya, tubuh perlahan masuk ke kondisi kekurangan cairan. Cuaca panas dan aktivitas fisik juga menjadi pemicu utama dehidrasi. Saat suhu lingkungan meningkat, tubuh mengeluarkan keringat lebih banyak untuk menjaga suhu tetap stabil. Begitu pula saat berolahraga atau melakukan pekerjaan fisik berat.
Jika cairan yang hilang melalui keringat tidak segera diganti, tubuh akan kekurangan air dan elektrolit penting seperti natrium dan kalium. Namun, dehidrasi tidak hanya terjadi di luar ruangan. Berada terlalu lama di ruangan ber-AC juga bisa menyebabkan tubuh kehilangan cairan. Udara dingin dan kering dari AC meningkatkan penguapan cairan melalui kulit dan pernapasan. Karena tidak merasa berkeringat, banyak orang tidak menyadari bahwa tubuhnya tetap kehilangan cairan dan membutuhkan asupan air tambahan. Kondisi kesehatan tertentu juga dapat mempercepat terjadinya dehidrasi. Diare dan muntah adalah contoh paling jelas. Kedua kondisi ini menyebabkan tubuh kehilangan cairan dan elektrolit dalam jumlah besar dalam waktu singkat. Jika tidak segera ditangani dengan cairan pengganti seperti oralit, dehidrasi bisa berkembang dengan cepat, terutama pada anak-anak dan lansia. Demam juga merupakan penyebab dehidrasi yang sering diabaikan. Saat demam, suhu tubuh meningkat dan tubuh berusaha menurunkannya dengan cara mengeluarkan keringat lebih banyak. Selain itu, orang yang demam biasanya merasa lemas dan tidak nafsu minum, sehingga asupan cairan berkurang. Kombinasi inilah yang membuat dehidrasi mudah terjadi saat sakit. Kebiasaan mengonsumsi minuman berkafein dan beralkohol secara berlebihan juga berperan besar dalam dehidrasi. Kafein dan alkohol bersifat diuretik, artinya dapat meningkatkan produksi urin. Akibatnya, cairan keluar dari tubuh lebih cepat. Banyak orang merasa sudah cukup minum karena mengonsumsi kopi, teh, atau minuman berenergi, padahal minuman tersebut tidak sepenuhnya menggantikan cairan yang dibutuhkan tubuh. Pola makan juga dapat memengaruhi keseimbangan cairan. Konsumsi makanan tinggi garam tanpa diimbangi cukup air dapat menarik cairan dari dalam sel tubuh. Makanan ultraproses dan instan yang tinggi natrium seringkali membuat tubuh membutuhkan lebih banyak air, namun kebutuhan ini tidak selalu disadari. Faktor usia turut berperan dalam risiko dehidrasi. Anak-anak lebih mudah mengalami dehidrasi karena ukuran tubuh mereka lebih kecil dan kebutuhan cairannya relatif tinggi. Sementara itu, pada lansia, mekanisme rasa haus cenderung menurun. Banyak lansia tidak merasa haus meski tubuhnya sudah kekurangan cairan, sehingga dehidrasi sering terjadi tanpa gejala awal yang jelas. Selain itu, beberapa jenis obat-obatan, seperti obat diuretik, obat tekanan darah, dan obat pencahar, dapat meningkatkan risiko dehidrasi. Obat-obatan ini bekerja dengan cara meningkatkan pengeluaran cairan dari tubuh, sehingga kebutuhan minum harus lebih diperhatikan. Memahami berbagai penyebab dehidrasi sangat penting agar kita bisa lebih waspada. Dehidrasi bukan hanya akibat lupa minum, tetapi juga hasil dari kombinasi gaya hidup, kondisi lingkungan, dan faktor kesehatan. Dengan mengenali penyebabnya, kita bisa mengambil langkah pencegahan sebelum dehidrasi berkembang menjadi masalah yang lebih serius. Gejala dehidrasi yang sering diabaikan. Gejala dehidrasi tidak selalu muncul secara tiba-tiba atau langsung terasa berat. Dalam banyak kasus, tanda-tandanya berkembang perlahan dan seringkali diabaikan karena dianggap sebagai masalah ringan. Padahal, mengenali gejala dehidrasi sejak dini sangat penting untuk mencegah kondisi ini berkembang menjadi lebih serius dan berbahaya bagi kesehatan. Salah satu gejala paling awal dari dehidrasi adalah rasa haus. Namun, seperti yang sering terjadi, rasa haus justru kerap diabaikan. Banyak orang memilih menunda minum karena merasa masih bisa bertahan, sibuk bekerja, atau tidak ingin sering ke toilet. Padahal, saat rasa haus muncul, tubuh sebenarnya sudah mulai kekurangan cairan. Selain haus, mulut dan bibir kering juga menjadi tanda awal dehidrasi. Produksi air liur berkurang ketika tubuh kekurangan cairan, sehingga mulut terasa lengket dan tidak nyaman. Pada kondisi ini, bibir juga mudah pecah-pecah dan terasa perih. Meski terlihat sepele, tanda ini merupakan sinyal jelas bahwa tubuh membutuhkan cairan. Perubahan warna urin juga menjadi indikator penting dehidrasi. Urin yang berwarna kuning pekat hingga kecoklatan menandakan tubuh kekurangan cairan. Semakin gelap warnanya, semakin besar kemungkinan tubuh mengalami dehidrasi. Sebaliknya, urin berwarna kuning pucat atau bening menandakan asupan cairan cukup. Dehidrasi juga sering menyebabkan rasa lelah dan lemas berlebihan. Tubuh membutuhkan cairan untuk mengedarkan oksigen dan nutrisi ke seluruh sel. Ketika cairan berkurang, aliran darah menjadi kurang optimal, sehingga tubuh terasa cepat lelah meski tidak melakukan aktivitas berat. Banyak orang mengira kondisi ini disebabkan oleh kurang tidur, padahal dehidrasi bisa menjadi penyebab utamanya. Gejala lain yang sering muncul adalah sakit kepala dan pusing. Kekurangan cairan dapat menyebabkan penyempitan pembuluh darah di otak, sehingga menimbulkan rasa nyeri dan kepala terasa ringan. Pada beberapa orang, dehidrasi juga dapat memicu sensasi berkunang-kunang atau hampir pingsan, terutama saat berdiri terlalu cepat.
Seiring dehidrasi yang semakin berat, gejala akan menjadi lebih jelas dan mengganggu. Penurunan frekuensi buang air kecil adalah salah satu tanda yang perlu diwaspadai. Jika seseorang jarang buang air kecil atau urin yang keluar sangat sedikit, itu menandakan tubuh sedang berusaha menahan cairan karena kekurangan air. Kulit kering dan kurang elastis juga merupakan gejala dehidrasi. Pada kondisi normal, kulit akan kembali ke posisi semula dengan cepat ketika dicubit ringan. Namun, pada orang yang mengalami dehidrasi, kulit cenderung kembali lebih lambat. Tanda ini sering terlihat pada dehidrasi sedang hingga berat. Dehidrasi tidak hanya berdampak pada fisik, tetapi juga fungsi mental dan emosi. Kekurangan cairan dapat menurunkan konsentrasi, memperlambat daya pikir, dan membuat seseorang lebih mudah lupa. Selain itu, perubahan suasana hati seperti mudah marah, gelisah, atau merasa cemas tanpa sebab yang jelas juga bisa menjadi tanda dehidrasi. Pada anak-anak, gejala dehidrasi bisa sedikit berbeda dan sering lebih sulit dikenali. Anak yang dehidrasi mungkin terlihat rewel, lemas, menangis tanpa air mata, atau jarang buang air kecil. Sementara pada bayi, popok yang tetap kering selama beberapa jam bisa menjadi tanda peringatan serius. Pada lansia, gejala dehidrasi seringkali muncul tanpa rasa haus yang jelas. Lansia mungkin tampak bingung, mengantuk berlebihan, atau mengalami penurunan kesadaran. Karena itu, dehidrasi pada kelompok usia ini sering terlambat ditangani dan berisiko menimbulkan komplikasi. Jika dehidrasi mencapai tahap berat, gejalanya bisa menjadi sangat berbahaya. Detak jantung meningkat, tekanan darah menurun, mata cekung, hingga kebingungan dan penurunan kesadaran dapat terjadi. Kondisi ini merupakan keadaan darurat medis yang memerlukan penanganan segera. Mengenali gejala dehidrasi sejak awal adalah kunci utama pencegahan. Semakin cepat tanda-tanda ini disadari, semakin mudah dehidrasi diatasi sebelum menimbulkan dampak yang lebih serius. Cara penanganan dan penyembuhan dehidrasi. Penanganan dehidrasi harus dilakukan dengan tepat dan sesuai dengan tingkat keparahannya. Semakin cepat dehidrasi ditangani, semakin kecil risiko terjadinya komplikasi serius. Banyak orang mengira cukup minum air dalam jumlah banyak sekaligus sudah bisa mengatasi dehidrasi, padahal cara ini tidak selalu tepat dan bahkan bisa menimbulkan keluhan lain seperti mual atau muntah. Pada dehidrasi ringan, langkah paling penting adalah segera menambah asupan cairan. Minum air putih secara bertahap merupakan pilihan terbaik. Memberi cairan sedikit demi sedikit tetapi sering membantu tubuh menyerap air dengan lebih efektif. Minum terlalu banyak sekaligus justru dapat membuat perut terasa penuh dan tidak nyaman. Selain air putih, cairan yang mengandung elektrolit juga sangat membantu, terutama jika dehidrasi disebabkan oleh keringat berlebihan, diare, atau muntah. Oralit atau minuman elektrolit membantu menggantikan natrium, kalium, dan zat penting lain yang hilang bersama cairan tubuh. Namun, pemilihannya tetap harus bijak. Minuman elektrolit yang tinggi gula sebaiknya dihindari, terutama bagi penderita diabetes atau anak-anak. Asupan cairan juga bisa didukung melalui makanan. Buah dan sayuran dengan kandungan air tinggi seperti semangka, melon, jeruk, timun, tomat, dan selada dapat membantu memenuhi kebutuhan cairan tubuh. Sup dan makanan berkuah juga menjadi pilihan yang baik saat tubuh mengalami dehidrasi ringan hingga sedang. Istirahat menjadi bagian penting dalam proses pemulihan. Saat dehidrasi, tubuh bekerja lebih keras untuk mempertahankan keseimbangan cairan. Mengurangi aktivitas fisik dan beristirahat di tempat sejuk membantu tubuh memulihkan diri lebih cepat. Hindari paparan panas dan aktivitas berat hingga kondisi benar-benar membaik. Pada dehidrasi sedang, penanganan perlu dilakukan dengan lebih serius. Selain meningkatkan asupan cairan, pemantauan kondisi tubuh menjadi sangat penting. Perhatikan warna urin, frekuensi buang air kecil, dan gejala lain seperti pusing atau lemas. Jika gejala tidak membaik meskipun sudah minum cukup cairan, sebaiknya segera berkonsultasi dengan tenaga kesehatan. Dehidrasi akibat diare dan muntah memerlukan perhatian khusus. Dalam kondisi ini, tubuh kehilangan cairan dan elektrolit dengan sangat cepat. Pemberian oralit menjadi langkah utama. Jika penderita tidak mampu minum karena mual atau muntah terus-menerus, bantuan medis diperlukan untuk mencegah dehidrasi berat. Pada dehidrasi berat, penanganan medis menjadi keharusan. Kondisi ini ditandai dengan tidak buang air kecil, kebingungan, penurunan kesadaran, atau detak jantung tidak teratur. Dalam situasi ini, pemberian cairan melalui infus dilakukan untuk menggantikan cairan dan elektrolit secara cepat dan terkontrol. Penanganan ini biasanya dilakukan di rumah sakit atau fasilitas kesehatan. Selain pemberian cairan, dokter juga akan mencari dan menangani penyebab utama dehidrasi.
Misalnya, jika dehidrasi disebabkan oleh infeksi yang menyebabkan diare atau muntah, maka pengobatan terhadap infeksi tersebut juga perlu dilakukan agar dehidrasi tidak terus berulang. Kesalahan umum dalam menangani dehidrasi adalah mengabaikan tanda-tanda awal dan baru bertindak saat kondisi sudah parah. Ada pula yang memilih minuman bersoda atau minuman manis untuk mengatasi dehidrasi, padahal minuman tersebut justru dapat memperburuk kondisi karena kandungan gula yang tinggi. Penting juga untuk menyesuaikan penanganan dengan kelompok usia. Anak-anak dan lansia memerlukan perhatian ekstra karena mereka lebih rentan terhadap dehidrasi. Pada anak-anak, pemberian cairan harus dilakukan secara perlahan dan teratur. Sementara pada lansia, perlu diingatkan secara aktif untuk minum meskipun tidak merasa haus. Pemulihan dari dehidrasi tidak selalu instan. Setelah cairan tubuh kembali seimbang, tubuh masih memerlukan waktu untuk benar-benar pulih. Oleh karena itu, menjaga pola minum yang cukup setelah dehidrasi teratasi sangatlah penting agar kondisi tersebut tidak terulang kembali. Pencegahan dehidrasi dan mitos yang perlu diluruskan. Dehidrasi adalah kondisi yang sebenarnya sangat mudah dicegah, namun justru sering terjadi karena kurangnya kesadaran dan kebiasaan yang tepat. Setelah memahami apa itu dehidrasi, penyebab, gejala, serta cara penanganannya, langkah paling penting berikutnya adalah memastikan kondisi ini tidak terulang kembali. Pencegahan dehidrasi bukan hanya soal minum air saat haus, tetapi tentang membangun kebiasaan menjaga keseimbangan cairan tubuh setiap hari. Langkah pencegahan paling dasar adalah minum air secara rutin, bukan menunggu sampai merasa haus. Rasa haus merupakan tanda bahwa tubuh sudah mulai kekurangan cairan. Dengan membiasakan minum air secara berkala, tubuh akan tetap terhidrasi dengan baik sepanjang hari. Membawa botol minum kemanapun pergi dapat menjadi pengingat sederhana namun sangat efektif untuk menjaga asupan cairan. Memperhatikan kondisi lingkungan juga penting dalam mencegah dehidrasi. Saat cuaca panas, tubuh kehilangan cairan lebih cepat melalui keringat. Oleh karena itu, kebutuhan cairan pun meningkat. Hal yang sama berlaku saat beraktivitas fisik atau berolahraga. Menambah asupan cairan sebelum, selama, dan setelah aktivitas dapat membantu menggantikan cairan yang hilang. Tanda sederhana yang sering diremehkan tetapi sangat berguna adalah warna urin. Urin berwarna kuning pucat menandakan tubuh cukup cairan, sedangkan urin berwarna kuning pekat menunjukkan kebutuhan cairan belum terpenuhi. Dengan memperhatikan hal ini, seseorang dapat menyesuaikan jumlah minum tanpa harus menghitung secara rumit. Pola makan juga berperan dalam pencegahan dehidrasi. Mengonsumsi buah dan sayuran dengan kandungan air tinggi seperti semangka, jeruk, pepaya, timun, dan selada membantu menambah asupan cairan harian. Sup dan makanan berkuah juga bisa menjadi sumber cairan tambahan yang baik, terutama bagi orang yang kurang suka minum air putih dalam jumlah banyak. Kebiasaan mengonsumsi kopi, teh, atau minuman beralkohol perlu diperhatikan. Meskipun minuman tersebut mengandung cairan, kandungan kafein dan alkohol dapat meningkatkan pengeluaran urin. Oleh karena itu, setiap konsumsi minuman berkafein atau beralkohol sebaiknya diimbangi dengan minum air putih tambahan agar tubuh tidak kekurangan cairan. Pada anak-anak dan lansia, pencegahan dehidrasi memerlukan perhatian khusus. Anak-anak seringkali terlalu asyik bermain hingga lupa minum, sementara lansia mungkin tidak lagi merasakan haus dengan jelas. Mengingatkan secara aktif dan menyediakan air minum yang mudah dijangkau menjadi langkah penting untuk kedua kelompok ini. Selain pencegahan, penting juga untuk meluruskan berbagai mitos tentang dehidrasi yang masih banyak dipercaya masyarakat. Salah satu mitos paling umum adalah anggapan bahwa seseorang tidak dehidrasi selama tidak merasa haus. Faktanya, rasa haus justru muncul ketika tubuh sudah mulai kekurangan cairan. Artinya, menunggu haus bukanlah strategi yang tepat untuk menjaga hidrasi. Mitos lain yang sering beredar adalah bahwa minum sekali dalam jumlah banyak dapat menggantikan kebutuhan cairan seharian. Kenyataannya, tubuh menyerap cairan secara bertahap. Minum terlalu banyak sekaligus tidak efektif dan bisa menyebabkan ketidaknyamanan pada pencernaan. Yang lebih dianjurkan adalah minum sedikit tetapi sering. Ada pula anggapan bahwa hanya orang yang berolahraga atau bekerja berat yang bisa mengalami dehidrasi. Padahal, seseorang yang duduk seharian di ruangan ber-AC pun tetap kehilangan cairan melalui pernapasan dan kulit. Dehidrasi bisa dialami siapa saja, tanpa memandang tingkat aktivitas fisik. Mitos lainnya adalah bahwa semua jenis minuman dapat menggantikan air putih. Minuman manis, bersoda, atau berenergi sering dianggap cukup untuk memenuhi kebutuhan cairan, padahal kandungan gula dan zat tambahan di dalamnya justru bisa membebani tubuh. Air putih tetap menjadi pilihan terbaik untuk menjaga keseimbangan cairan tubuh. Dengan memahami cara pencegahan dan meluruskan mitos yang keliru, kita dapat lebih bijak dalam menjaga kesehatan.
Dehidrasi bukan masalah sepele, tetapi juga bukan sesuatu yang sulit dicegah. Kebiasaan sederhana yang dilakukan secara konsisten dapat memberikan dampak besar bagi kesehatan jangka panjang. Menjaga tubuh tetap terhidrasi berarti menjaga kualitas hidup secara keseluruhan. Air bukan hanya pelepas dahaga, melainkan elemen penting yang menopang setiap fungsi tubuh manusia. Sekian untuk pembelajaran kita. Semoga dari video ini kita bisa mengatasi berbagai penyakit dan segera diberi kesembuhan. Sampai jumpa di video selanjutnya.